Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Biasa absen dulu ya. Baik, Bu. Kristina, Malam Bu, Kristina hadir. Melisa Irianti Mende, Malam Bu, saya hadir Melisa. Jana Mila. Jana Malam, Mila, Bu. Jana Mila hadir, Bu. Miming Utami, Selamat malam Bu, Miming hadir, terima kasih. Birman Saputra, Hadir, Bu. Henry Wahyudi, Hadir, Bu. jadi nggak hadir. 1, 2, 3. 3 orang ya nggak hadir. Ayu. Iya Bu, Ayu Siva Anggraini. Oh, Oke Bu, makasih Bu. Ibu izin tadi Bu, Ayu Siva. tadi Sutadi Bu, mau izin. Bentar. Izin juga Bu, ada yang saya belum Bu. Ibu izin, saya Novrianti hadir. Ini saya pegang untuk dipelajari ya. Ini hak kekayaan intelektual suatu pengantar. Editornya Prof. Tim Lindsay, Prof. Dr. Edi Damian, Simot Bu, Tommy Suryo Utomo. Ini juga untuk hukum acara penyelesaian sengketa ya. Karangannya Haryono Zaki ini nih. Dalam sengketa. Mereka hanya sampai tingkat pertama dan kasasi langsung. Sebelumnya udah diajarin oleh dosen siapa sebelumnya? Pak Yudi. Pak Yudi, Bu. Pak Yudi ya. Pak Yudi udah sampai mana? Kasih itunya pemasukan itunya penjelasannya sampai batas mana? Nggak, kita nggak ulang lagi. Pak Yudi sampai mana ya? Bisa dikasih informasi? Ada yang ingat nggak sampai mana? Atau saya ajarin aja yang hukum acara ya. Karena Pak Yudi pasti ngajarin yang hukum material dan hukum formal. Kekayaan intelektual adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau kelompok orang atau badan yang ide dan gagasannya telah dituangkan dalam bentuk suatu karya cipta. Ya. Karya cipta yang terwujud tersebut merupakan suatu hak individu dan kelompok yang perlu dilindungi secara hukum. Apabila suatu temuan
telah didaftarkan sesuai dengan prasyarat yang ada, karya cipta yang berwujud dalam cakupan kekayaan intelektual dapat didaftarkan untuk perlindungan. Ini udah itu baterainya mau habis. Ini udah sama. Ini udah sama. Ini udah lama. 2017. Nah, iya. Ini buku ketiga aja 2001 itu nggak keluar. Ya, ini. Udah yang itu yang lama nggak usah. Ini udah sama ya? Ini sama. Izin Bu, kemarin Prof Hawin Bu yang haki yang pertama Bu. Oh, Prof apa? Prof Hawin. Awin. Prof Awin dari universitas mana? UGM, Bu. Mana Bu? Hah? UGM, Bu. UGM Bu. Oh, Prof Awin itu menjelaskan udah sampai mana penjelasannya? Material ya, dia undang-undang semuanya. Hah? Iya, Bu. Jadi kemarin tempo hari itu Prof Hawin juga udah secara materi menjelaskan paten, merek, desain industri, tapi yang material, Bu. Hukum acaranya memang belum. Ya udah, itu nggak usah. Udah Prof Awin aja. Saya kan praktisi, jadi saya mau ngajar yang Yap. ini aja, hukum acaranya ya. Ya, Bu. Kan pada intinya haki ini adalah suatu karya seseorang yang kemudian dijadikan oleh negara, dilindungi sebagai aset, harta kekayaan yang mendapatkan royalti, mendapatkan keuangan, income, dan bisa diwariskan. Udah jelaskan ya sama Prof Awin ya. Yang saya ajarkan nanti ini hukum acara aja. Hukum acara penyelesaian sengketa kekayaan intelektual. Merupakan suatu hak kekayaan yang berada dalam lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra. Pemilikannya bukan terhadap barang, melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusia dan berwujud. Jadi KI melindungi pemakaian ide, gagasan, dan informasi yang mempunyai nilai komersil atau nilai ekonomi. Jadi kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul karena hasil olah pikir manusia menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia. Jadi ini secara materialnya. Nah, bagaimana sih penyelesaian sengketa kekayaan intelektual? Menurut Komar Kanta Atmaja, dalam artikelnya Mastur menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa dapat digolongkan menjadi 3 jenis. Satu, penyelesaian sengketa dengan menggunakan negosiasi, baik berupa negosiasi yang bersifat langsung maupun pernyataan pihak ketiga. Kedua, penyelesaian sengketa dengan cara litigasi, yaitu ke pengadilan, baik bersifat nasional maupun internasional. Ketiga, penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase, baik yang ad hoc maupun yang terlembaga. Penyelesaian sengketa kekayaan intelektual dengan cara litigasi, yaitu melalui jalur hukum ke lembaga pengadilan. Pengadilan niaga adalah suatu pengadilan khusus
yang berada dalam lingkungan peradilan umum yang dibentuk dan bertugas menerima, memeriksa, dan memutus serta menyelesaikan permohonan pernyataan pilot dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta perkara lain di bidang perniagaan. Sebagai suatu peradilan khusus dilengkapi dengan yang berasal dari pengadilan negeri yang berpengalaman dan hakim ad hoc yang berasal dari para pakar dan profesional di bidang perkara perniagaan. Untuk pertama kalinya pengadilan niaga dibentuk oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Indonesia berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 97 tahun 99 dibentuk 4 pengadilan niaga, yaitu Pengadilan Niaga Medan, Makassar, Semarang, dan Surabaya. Dan selanjutnya ya, pembentukan pengadilan niaga semula hanya memeriksa dan mengadili perkara pilot doang, kepalitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Sedangkan kewenangan terhadap perkara perniagaan lainnya akan ditentukan dengan peraturan lain. Penyelesaian sengketa kekayaan intelektual melalui gugatan diajukan ke pengadilan niaga diatur dalam undang-undang yang bersangkutan sebagai berikut. Ya, kita jelaskan desain industri diatur dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa satu, pemegang hak desain industri atau pemegang lisensi dapat menggugat siapapun dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 berupa A. Gugatan ganti rugi dan atau B. Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9. 2. Gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diajukan ke pengadilan niaga. 2. Desain tata letak sirkuit terpadu diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 menyatakan pemegang hak dan penerima lisensi desain tata letak sirkuit terpadu dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ya sama. A. Gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8. Gugatan yang dimaksud dalam ayat 1 diajukan di pengadilan niaga. Jadi sengketa-sengketa diajukan di pengadilan niaga. Terus kemudian tadi kan hak desain industri. Kemudian desain tata letak sirkuit terpadu. Ketiga, paten diatur dalam pasal 117 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa dalam pemegang paten tidak menyetujui besaran imbalan yang diberikan oleh pemerintah. Apa itu? Kita lihat. Yang dimaksud dalam pasal 115, pemegang paten dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga. Merek juga di pengadilan niaga diatur dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 berkaitan dengan gugatan pembatalan merek terdaftar oleh pihak yang berkepentingan di pengadilan niaga. Menyatakan bahwa satu, gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan atau pasal 21.
Apa? Apa? Apanya? Ongkos apa? Oh, minta aja berapa? Nggak minta aja gimana? Dua pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah mengajukan permohonan kepada menteri. 3. Gugatan pembatalan diajukan kepada pengadilan niaga terhadap pemilik merek terdaftar. Ada celananya. Coba lihat. Harganya belum ditentuin. Diatur pula mengenai penyelesaian sengketa merek, yaitu gugatan atas pelanggaran merek oleh pemilik merek terdaftar dan atau penerima lisensi merek terdaftar terhadap pihak lain. Hal ini diatur dalam pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatakan bahwa pemilik merek terdaftar dan atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang sekarang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi, B. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. 2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan. 3. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan ke pengadilan niaga. Hak cipta juga diatur dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatakan bahwa 1. Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan. 2. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah pengadilan niaga. 3. Pengadilan lainnya yaitu pengadilan niaga sebagaimana dimaksud ayat 2 tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa hak cipta. Selain pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan atau berada di wilayah negara Republik Indonesia, harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana. Jadi yang ke pengadilan niaga itu adalah desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, paten, merek, hak cipta, itu sengketanya di hak cipta. Nah, apakah hak cipta bisa juga dituntut pidana? Tapi sebelum dituntut pidana harus melalui mediasi. Itu di Pak Mario sama jadi satu dipisahin. Jadi sebelum dituntut pidana harus dilakukan mediasi. Pengecualian terhadap perlindungan varietas tanaman sesuai ketentuan pasal 67
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 dan rahasia dagang sesuai ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Penyelesaian sengketa yang terjadi diajukan untuk diperiksa dan diadili pengadilan negeri, tidak ke pengadilan niaga. Terhadap sengketa kekayaan intelektual dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan niaga oleh para pihak yang dirugikan, maka para pihak harus memperhatikan ketentuan jangka waktu yang akan diajukan gugatannya. Nanti akan dijelaskan di bab selanjutnya. Itu siapa tuh? Hah? Ditaruhin di itu di tas tersendiri, nggak usah dilepas-lepas. Ada berapa biji? Iya, memang 3. Kalau hem itu Pak Clay kayaknya. Kan ada baju saya. Baju saya berapa? Ada 3. Oh iya. Iya. Sistem alternatif non-litigasi penyelesaian sengketa yang dikembangkan untuk menyelesaikan sengketa di bidang KI lebih dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa di luar sistem pengadilan. Menurut pasal 1 ayat angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa disebut bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi atau penilaian ahli merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Artinya bukan merupakan bagian dari lembaga litigasi, meskipun dalam perkembangannya ada pula menjadi bagian proses litigasi. Seperti di pengadilan sebelum gugatan dibacakan mereka dilakukan mediasi. Yang baju saya digantung aja, coba semua lihat. Ini gantungan. Namun sangat disayangkan Undang-Undang Nomor 30 ini lebih di tahun 99 lebih didominasi pengaturan mengenai arbitrase dan tidak terdapat keterangan penjelasan tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan, baik mengenai pengertian, tata cara, prosedur tentang konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Tapi berkaitan dengan itu lebih banyak dengan arbitrase, pengaturan di arbitrase. Kan terus kemudian jadi kalau tentang alternatif penyelesaian sengketa saya nggak bahas karena itu berkaitan dengan arbitrase. Mengenai pengertian dan mengenai arbitrase, kita lihat hukum acaranya ya. Kita lihat di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Di sini diatur ketentuan umum. Udah tuh bab 2 alternatif penyelesaian sengketa.
Ketiga, syarat arbitrase. Pengangkatan arbitrase, hak ingkar yang terdiri 3 bagian. Bagian pertama arbitrase, kemudian pengangkatan arbiter, dan hak ingkar. Bab 4, acara yang berlaku di hadapan majelis arbiter. Ada 2 bagian. Bagian pertama acara arbiter diatur dalam pasal 27 sampai pasal 48. Dan bagian kedua saksi dan saksi ahli diatur dalam pasal 49 sampai pasal 51. Bab 5, pendapat dan putusan arbiter, arbitrase, diatur dalam pasal 52 sampai pasal 58. Bab 6, pelaksanaan putusan arbitrase, terdiri 2 bagian, yaitu bagian pertama arbitrase nasional, diatur dalam pasal 59 sampai dengan pasal 64, dan bagian kedua arbitrase internasional diatur dalam pasal 65 sampai pasal 69. Bab 7, pembatalan putusan arbitrase diatur dalam pasal 70 sampai dengan pasal 72. Bab 8, berakhirnya tugas arbiter diatur dalam pasal 73 sampai pasal 75. Bab 9, biaya arbitrase diatur dalam 2, yaitu 2 pasal, yaitu pasal 76 dan pasal 77. Bab 10, ketentuan peralihan diatur dalam pasal 78 sampai pasal 80. Bab 11, ketentuan penutup diatur dalam 2 pasal, yaitu 81 dan 82. Menurut ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa, diatur dalam pasal 1 ayat 3. Sedangkan yang dimaksud dengan arbiter menurut pasal 1 ayat 7, angka 7, adalah seorang atau lebih dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau oleh lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Mengingat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99, alternatif penyelesaian sengketa tidak diberikan keterangan terperinci terkait masing-masing cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Maka dalam penjabaran berikut dirangkumkan beberapa sumber pustaka. 1. Cara konsultasi. Maksudnya apa? Suatu tindakan bersifat personal antara suatu pihak tertentu klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan. Pihak konsultan memberi pendapat kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Mana? Kok nggak dikasih lihat? Saya mau lihat tuh. Ini penyimpanannya. Permohonan nasihat atau pendapat untuk menyelesaikan suatu sengketa secara kekeluargaan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa kepada pihak ketiga. 2. Cara negosiasi. Negosiasi yaitu suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif.
negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaian tanpa terlibat pihak ketiga. Kamu lihatin sini aja. Yang dia kasih kombinasi itu ya. Yang kuningnya mana? Yang satunya ini lihat. Enggak, yang merah itu udah lihat. Bukan yang itu, yang kuning. Yang kuning. Bikinnya kok cepet ya. Udah. Di lemari gantung. Penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol oleh para pihak. Sifatnya informal, yang dibahas adalah berbagai aspek, tidak hanya persoalan hukum saja. Dalam praktek, negosiasi dilakukan karena ada dua alasan, yaitu satu, untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukan sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli. Pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga, dan hal ini tidak terjadi sengketa. Dan untuk memecahkan perselisihan atas sengketa yang timbul di antara para pihak. Cara mediasi yakni cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk meraih kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebagai terobosan atau cara-cara penyelesaian konvensional melalui litigasi yang biasa dilakukan dengan cara penyelesaian perkara melalui jalur litigasi yang biasa dilakukan dengan cara penyelesaian perkara melalui jalur hukum dengan proses acara pemeriksaan perkara di pengadilan. Jadi sudah diwajibkan dari SEMA, surat edaran Mahkamah Agung diwajibkan sebelum masuk lanjut kepada persidangan, diwajibkan hakim-hakim majelis mengupayakan semaksimal mungkin untuk bisa melakukan mediasi dan mediatornya bisa ditunjuk mediator pengadilan atau mereka menunjuk mediator di luar pengadilan. Mediasi berarti menengahi atau penyelesaian sengketa melalui penengah mediator. Dengan demikian, sistem mediasi mencari penyelesaian sengketa adalah mediator. Peran dan fungsi mediator adalah membantu para pihak mencari jalan keluar atas sengketa yang terjadi. Penyelesaian yang hendak diwujudkan dalam mediasi adalah perdamaian atau kompromi di antara kedua pihak. Dalam mencari kompromi, mediator memperingatkan jangan sampai salah satu pihak cenderung mencari menangnya sendiri. Mediasi bertujuan untuk mencari kompromi yang maksimal, sedangkan kompromi yakni kedua pihak sama-sama menang atau win-win solution. Oleh karena itu tidak ada pihak yang kalah dan mediasi adalah penyelesaian di luar pengadilan, akan tetapi dalam perkembangannya mediasi ada yang dilakukan di dalam pengadilan. Sebagai contoh, mediator dapat ditentukan dan diterapkan dari hakim pengadilan.
Dengan sistem ini, kedua pihak yang bersengketa datang bersama secara pribadi saling berhadapan satu dengan yang lain. Kedua pihak berhadapan langsung dengan mediator sebagai pihak ketiga yang bersikap netral, tidak memihak pihak manapun. Hal tersebut terjadi karena ada landasan dasarnya, yaitu menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Mediasi diberikan arti sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Peran mediator membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaian atas masalah-masalah dalam proses mediasi berlangsung. Cara konsiliasi yaitu penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga. Dalam hal ini, konsiliator lebih bersifat aktif dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Meskipun demikian, konsiliator berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi yang pelaksanaannya sangat bergantung pada itikat baik para pihak yang bersengketa sendiri. Penilaian ahli. Penilaian ahli merupakan pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis sesuai dengan bidang keahliannya. Sumber hukum kekayaan intelektual. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah Undang-Undang Hak Cipta yang baru menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 karena Undang-Undang 19 tahun 2002 ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru. Adapun Undang-Undang Cipta sebelumnya pernah berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 82 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten menggantikan Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Pertimbangan digantinya undang-undang baru dengan undang-undang baru karena undang-undang lama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum baik nasional maupun internasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Pertimbangan penggantian Undang-Undang merek adalah untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri
perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional, serta perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang merek dan indikasi geografis yang lebih memadai. Di Indonesia, sistem perlindungan merek telah dimulai sejak tahun 1961. Sistem perlindungan hak cipta dimulai sejak tahun 1982, sedangkan sistem paten baru dimulai sejak tahun 1991. Kemudian disempurnakan melalui peraturan perundang-undangan ditetapkan pada tahun 2001. Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi atau persetujuan internasional mengenai hak haki. Konvensi-konvensi ini mengikat Indonesia. Hal ini berarti Indonesia harus membuat atau memberlakukan agar hukum Indonesia khususnya hak haki sesuai dengan konvensi-konvensi yang telah diratifikasi. Sejalan dengan perubahan berbagai undang-undang tersebut, Indonesia telah meratifikasi 5 konvensi internasional yang di bidang haki, yaitu Paris Convention for the Protection of Industry Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. Itu Patent Cooperation Treaty and Regulation under the PCT. Ketiga, Trademark Law Treaty. Keempat, Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. 5, WIPO Copyright Treaty. Keenam, Undang-Undang Republik Indonesia 2013 tentang pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits arising for their utilization to the Convention of Biological Diversity. Jadi Protokol Nagoya tentang akses pada sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang yang timbul dari pemanfaatan atas Konvensi Keanekaragaman Hayati. Asas-asas hukum acara penyelesaian sengketa haki adalah 1. Hakim itu bersifat menunggu sesuai dengan asas nemo iudex sine actore. Hakim menunggu datangnya perkara. Jika tidak ada perkara, tidak ada persidangan. Inisiatif untuk mengajukan perkara kepada negara sepenuhnya terletak pada para pihak yang berkepentingan atau yang bersengketa. 2. Hakim dilarang menolak perkara. Asas ius curia novit mengandung arti bahwa setiap hakim dianggap tahu akan hukumnya. Bila suatu perkara sudah masuk pengadilan, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan alasan hukumnya tidak atau kurang jelas. Bila hakim tidak dapat menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali hukum yang hidup dalam masyarakat atau mencari jurisprudensi. Pasal 10 Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim bersifat aktif memberi bantuan. Hakim membantu para pencari keadilan dengan berusaha sekeras-kerasnya
untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 4 nomor 15 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Persidangan yang terbuka untuk umum open Barheid van Rechtspraak. Asas ini dimaksudkan agar ada kontrol sosial dari masyarakat atas jalannya sidang peradilan sehingga diperoleh keputusan hakim yang objektif, tidak berat sebelah, tidak memihak. Pasal 13 nomor 19 ayat 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Namun asas ini tidak berlaku apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan dapat dilakukan pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum. Salah satunya adalah pemeriksaan sengketa paten menurut pasal 145 ayat 4 Undang-Undang nomor 13 tahun 2016 tentang paten. Dinyatakan dalam melakukan pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, hakim atas permintaan para pihak dapat menetapkan agar persidangan dinyatakan tertutup untuk umum. Gugatan diajukan di tempat kediaman atau domisili tergugat. Sesuai asas actor sequitur forum rei, maka pendaftaran pengajuan gugatan oleh penggugat diajukan di tempat kediaman atau domisili tergugat. Ini nih, untuk kamu aja. Enggak, untuk kamu. Kedua belah pihak harus didengar. Asas audi et alteram partem. Hakim dalam memeriksa perkara harus memberi perhatian, perlakuan, kedudukan yang sama dan seimbang antara para pihak yang bersengketa. Sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Praktek peradilan erat kaitannya dengan beban pembuktian yang akan dibebankan oleh hakim kepada kedua belah pihak, sehingga diupayakan terjadi keseimbangan antara pihak penggugat dan tergugat di depan atau di dalam persidangan. Para pihak harus diberlakukan sama dengan dan didengar bersama-sama serta tidak memihak. Mengadili dengan tidak membeda-bedakan orang. Hal ini berarti bahwa dalam hukum acara perdata hakim tidak boleh menerima keterangan dari satu pihak saja, ya lawannya harus diberi kesempatan untuk memberikan keterangan dan pemeriksaan bukti harus dilakukan di muka sidang dan dihadiri kedua belah pihak. Itu kamu tanya sama Pak Rafiq itu jadinya berapa semuanya? Itu belum, nggak ada, dari dulu saya minta perincian nggak dikasih. Putusan harus disertai alasan. Bila proses pemeriksaan perkara telah selesai, maka hakim memutuskan perkara tersebut. Keputusan hakim memuat alasan yang menjadi dasar untuk mengadilinya. Alasan yang dicantumkan dalam keputusan tersebut merupakan pertanggungjawaban hakim atas keputusannya kepada hakim-hakim yang berperkara dan kepada masyarakat hingga mempunyai nilai objektif dan mempunyai wibawa. Pasal 50 ayat 1 junto pasal 53 ayat 2 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana yaitu acaranya yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Cepat menunjuk pada jalannya peradilan, banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan.
perkara tertunda bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang, bahkan perkara dilanjutkan oleh ahli waris. Biaya ringan maksudnya tidak memakan biaya yang panjang, biaya yang banyak. Objektivitas asas nemo judex indeneus in properia causa, mengajarkan bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim dalam perkara sendiri. Dalam hukum acara perdata, asas ini menekankan bahwa objektivitas pada pemeriksaan perkara. Tentunya asas ini ditunjukkan kepada hakim bahwa seorang hakim karena jabatannya harus mengundurkan diri dari kedudukannya dalam pemeriksaan suatu perkara yang diajukan kepadanya bila mana ia mempunyai kepentingan langsung terhadap perkara tersebut atau mempunyai hubungan keluarga yang dekat dengan salah satu pihak yang berperkara. Asas ini diatur dalam pasal 3741 HIR dan pasal 7021 RBG. Hakim tidak boleh bersikap berat sebelah dan memihak. Para pihak dapat mengajukan keberatan bila ternyata hakim tidak objektif. Hak menguji tidak dikenal. Hakim Indonesia tidak mempunyai hak menguji undang-undang. Hak ini tidak dikenal oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 20 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dinyatakan bahwa hak menguji diberikan kepada Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undang yang tingkatannya lebih rendah dari undang-undang dan dapat menyatakan peraturan perundang-undangan tersebut tidak sah. Jadi hak menguji itu kan seperti judicial review. Kalau Mahkamah Agung itu tentang peraturan-peraturan yang dibawa undang-undang. Kalau judicial review terhadap undang-undang itu kepada Mahkamah Konstitusi. Asas satu saksi bukan kesaksian. Dikenal dengan istilah unus testis nullus testis. Pengertian asas ini pada intinya bahwa satu saksi bukan saksi. Sehingga konsekuensinya bahwa hakim tentu akan menolak suatu gugatan atau dalil bila hanya berdasarkan pada suatu saksi aja atau satu alat bukti saja. Kedua, asas nebis in idem terhadap perkara yang sama dengan para pihak yang sama mengenai hal yang sengketa yang sama tidak boleh diputus untuk kedua kalinya oleh pengadilan dalam tingkat peradilan yang sama. Tetapi banyak lawyer juga, para pihak juga yang licik-licik, tidak sama, istilahnya tidak sama, tapi ditambahin satu pihak lagi yang agak beda sehingga kan nggak sama. Padahal intinya objeknya tetap sama itu. Jadi sampai sekarang banyak sekali perkara yang sama, terutama perkara-perkara tanah yang selalu sebetulnya udah nebis in idem, tapi nyatanya tetap aja diterima oleh pengadilan. Jadi banyak sekali yang harus kita ketahui bahwa kita sudah ada pemisahan perkara ya, peradilan. Jadi yang sekarang lagi saya perjuangin adalah pengadilan khusus tanah yang tadinya udah setujui di Komisi 2 untuk dibentuk, tapi nyatanya masih belum ada gerakan-gerakan menuju sana. Jadi mafia tanah masih terus merajalela. Saya pikir ini nanti kita lanjutkan di pembuktian dalam perkara kekayaan intelektual. Saya hari ini nggak terlalu bisa panjang-panjang ya, karena pertama hari kurang 2 tahun meninggalnya ibu saya, jadi saya nggak begitu semangat ya, masih tahun kedua dari meninggalnya ibu kandung saya. Jadi
kita akan mulai aja besok. Tapi saya masih besok ini juga kita mulainya kalau bisa lebih cepat jam 6. Jam setengah 6 aja nggak apa-apa. Jam setengah 6 sampai jam 7 kurang seperempat. Karena jam 8 saya ada siaran langsung di TV One itu. Nah, kita akan mulai jam 10 di hari Sabtu, diupayakan sampai jam 12 istirahat sebentar untuk sholat, udah tuh kita lanjut sampai jam 1. Jadi mohon maaf nggak bisa hari Kamis ini full time, demikian juga besok masih belum bisa, tapi kita akan habiskan karena saya ambil aja hukum acara penyelesaian sengketa untuk haki karena sudah terpenuhi ya dengan Profesor Awin ini. Bagaimana? Bisa kita akhiri? Baik, Bu. Ya? Oke, jadi besok kita mulai setengah 6. Saya akhiri setengah 7 lewat ya. Untuk persiapan untuk pergi ke studio TV One. Masalah hukum juga saya, masalah persidangan tentang Freddy Sambo. Ya, oke. Selamat malam. Sampai ketemu lagi besok malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Selamat malam. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh.